Sekarang boleh nggak? Ini kan pertanyaannya ya. Boleh nggak? Saya pengen beli mobil, tapi salah satu caranya saya banyak baca sholawat. Boleh. Nanti dulu. Sekarang boleh nggak? Ini kan pertanyaannya ya. Boleh nggak? Saya pengen beli mobil, tapi salah satu caranya saya banyak baca sholawat. Boleh. Nanti dulu. Ya, nggak boleh asal ngomong boleh, gitu kan ya? Jawabannya adalah, ayo kita bahas. Ayo kita bahas. Yang pasti, yang harus diyakini oleh setiap mukmin, tidak ada satupun yang bisa dia raih tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Yang pasti nggak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti nggak ada sesuatu pun yang bisa kena kepada dia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin dia bisa sakit tanpa izin Allah. Nggak mungkin dia bisa sembuh tanpa izin Allah. Nggak mungkin dia bisa dapat setetes air meskipun di tengah hujan yang sangat lebat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak mungkin ya dia itu bisa mendapatkan sinar matahari meskipun di tengah terik matahari yang luar biasa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna la ilaha illallah, dan itu tempatnya di hati keyakinan yang mengakar. Karena itulah setiap muslim diperintahkan kalau butuh apapun suruh ngapain? Minta sama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Hatinya suruh minta sama Allah. Enggak boleh minta sama usaha. Enggak boleh minta sama upaya. Meskipun ya usahanya harus ngumpulin duit, enggak boleh minta sama duit. Meskipun usahanya dia harus menggunakan akalnya, fikirnya, enggak boleh dia minta sama akal dan fikirnya. Mintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah setiap muslim dan mukmin ketika punya hajat, kebutuhan, otomatis di dunia ya kebutuhannya duniawi, butuh pengen rumah, butuh pengen nikah, butuh pengen punya anak, butuh pengen A sampai Z, disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah minta pada Allah, jalani cara-cara yang diajarkan oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan dunia. Contoh, mau makan, suruh minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika makan, suruh ikut caranya Allah Ta'ala. Harus makanan ini halal, dimakan dengan tangan kanan, gak boleh berlebihan, dan seterusnya. Syariatnya Allah yang dijalankan, bukan syariat yang lain, bukan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas? Oke. Makanya menarik kalau kita pelajari di Al-Quran, untuk siapapun yang punya masalah urusan dunia, gak pernah itu sarannya dunia. Coba dicek. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW, ya sahabatnya Nabi Muhammad SAW punya masalah, anaknya ditawan. Ditawan siapa? Musuh yang memerangi Islam. Datang sang ayah atas permohonan istrinya, tolong temui Nabi Muhammad SAW, minta petunjuknya Rasulullah SAW. Gimana nih kasus anak kita? Anak kita ditawan musuh, yang lain kembali, anak kita tertangkap. Solusinya gimana? Datang ke Nabi Muhammad SAW. Apakah saat itu Rasulullah SAW mengungkapkan solusi-solusi cara-cara duniawi? Tenang Bapak, saya akan kirimkan pasukan-pasukan khusus. Anak Bapak pasti akan saya bela. Dia pengikut setia saya akan kerahkan seluruh umat Islam untuk membantai musuh-musuhnya. Dia akan bebaskan anak Bapak. Tenangkan fikirmu, duduk di rumah. Apakah seperti itu? Enggak seperti itu. Anehnya,
Nabi Muhammad SAW justru mengajarin amalan akhirat. Amalan akhiratnya apa? Pulanglah kamu, ajak istrimu, kalian berdua, bacalah la haula wala quwata illa billah. Baca itu. Pulang sang suami ngomong sama istri. Kata Nabi Muhammad SAW suruh baca la haula wala quwata illa billah. Istrinya nggak mengatakan apa korelasinya la haula wala quwata illa billah dengan bebasin anak. Mana usahanya, mana upayanya, mana aksinya untuk bebasin anak kita? Bagaimana mungkin anak kita akan bebas? Nggak ada yang diutus, nggak ada yang kesana, nggak ada yang berjuang, nggak ada yang membela, cuman suruh baca la haula wala quwata illa billah. Ini nggak masuk akal. Masya Allah, yang model pakai akal ini sekuler. Itu bukan mukmin, tapi itu sekuler. Ini sekarang lagi disusupkan di tengah-tengah umat Islam. Halus memang kelihatannya halus. Makanya ini penting untuk disampaikan pada kita-kita yang awam. Saya ini kan kelasnya masih kelas kerbau, kelas sapi, kelas kambing awam, belum kelas malah malaikat. Makanya saya suka kumpul sama orang-orang awam. Jadi kalau susah ngomong, Ustaz, saya lagi susah nih, obatnya apa? Itu cocok saya. Ustaz, saya mau nikah nih, amalannya apa? Cocok saya ini ya. Tapi kalau sama kelas ngelamun-ngelamun yang makrifat saya nggak cocok udah. Ya karena makrifat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah makrifat dengan amal soleh. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan banyak zikir. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan baik sama tetangga. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan sholat 5 waktu berjamaah. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan makmurkan masjid. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan puasa Ramadan dengan baik. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan upayakan menyisihkan hartamu membantu yang lain. Kalau kamu kenal Allah, akan berbakti sama orang tua. Kalau kamu kenal Allah, kamu akan taat pada suami. Kenal Allah, kamu akan sayang pada istri. Bukan kenal Allah, melamun. Gini rasanya cinta ya, tapi soal nggak jamaah. Nah, itu bukan rasa cinta, nafsunya ditipu oleh setan. Naudzubillah min dzalik. Boleh dilanjut? 18 menit, cepet bener waktu ya. Nah, tadi contoh jelas ya, jelas. Maka setelah itu yang terjadi, sang istri berkata, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Amalkan. Keduanya duduk membaca la haula wala quwata illa billah sampai adzan subuh. Yang terjadi apa? Ketika adzan subuh berkumandang, ada yang mengucapkan salam dari balik pintu. Ternyata anaknya pulang dengan membawa rampasan perang yang luar biasa, kambing atau dalam riwayat lain itu kuda yang jumlahnya itu ratusan. Maka turunlah wahyu Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah memberinya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang enggak pernah diduga. Laki-laki jawabannya, siapa yang bertakwa, enggak disebutkan dapat dalam ayat ini ya, dapat surga. Siapa bertakwa dapat bidadari. Siapa bertakwa dapat kenikmat-nikmat nanti di alam akhirat. Tetapi dijanjikan di dunia ini kamu akan mendapatkan solusi untuk masalahmu, rezeki yang kamu dambakan. Tidak pakai mikir, Allah beri dari arah yang nggak pernah bisa kamu perhitungkan. Yang penting kamu takwa. Balasannya apa? Dunia sebelum akhirat. Itulah mukmin. Jadi bedanya mukmin sama yang nggak iman di mana? Kalau mukmin, amal soleh apapun di dunia dikasih, di akhirat unlimited. Kalau bahasa kita DP-nya dulu itu, incip-incipnya dulu ya, incip-incipnya dulu nih di dunia, dikit dari bagian dunia. Akhirat akan dikasih unlimited. Bukan berarti kalau kamu mengamalkan sholat, kemudian kamu diberi kenikmatan duniawi, nanti di akhirat nggak akan dikasih jannah. Bukan begitu. Dikasihnya dengan sholat itu rezeki yang berlimpah, bagian daripada nikmat ukhrawi yang di dunia disegerakan sedikit, di akhirat akan lebih banyak yang luar biasa. Sampai di sini jelas? Oke. Jadi amalan akhirat untuk menggapai hajat dunia, contohnya itu. Contoh berikutnya.